Dan Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam persekutuan doa secara online pada saat ini. Dan kami berharap Bapak dan Ibu serta seluruh anggota keluarga di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam berkat Tuhan senantiasa. Mari Bapak Ibu kita akan awali persekutuan doa pada malam hari dengan doa. Mari saya hantarkan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk semua berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan kami, untuk setiap aktivitas kami, setiap pekerjaan kami, dan setiap interaksi kami dengan seluruh anggota keluarga. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini, pada malam hari ini kami bersama akan belajar tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan berbicara menolong kami untuk kami boleh mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan kami dan boleh menjadi berkat buat kehidupan kami secara bersama Tuhan. Kami mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita saat ini memasuki bulan keluarga di bulan Oktober ini. Dan biasanya kita merayakan bersama-sama di setiap ibadah. Kalau pada tahun lalu ada beberapa keluarga yang mempersembahkan pujian ataupun apapun juga. Kemudian di dalam pelayanan ibadah minggu juga barangkali ada satu keluarga yang secara keseluruhnya juga melayani Tuhan di dalam ibadah itu. Dan banyak hal yang kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu. Dan pada saat ini kita ada program diberikan oleh panitia, yaitu kita masing-masing keluarga diberikan tanaman sayur-sayuran, dan ini diharapkan kita keluarga secara bersama itu merawat, kemudian menyirami dan merawatnya sehingga itu bisa bertumbuh. Ini menggambarkan bahwa keluarga kita pun juga perlu dirawat secara baik supaya kita semua bertumbuh di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu, kita pada saat ini kita ingin mengetahui, mengingat kembali mengenai siapa kita, kemudian apa yang Allah inginkan buat kita, dan banyak hal tentang kita. Kita akan belajar bersama tentang Allah memperhatikan kita. Dalam slide yang berikut ini, bahwa ada beberapa hal yang kita ketahui bahwa Allah itu memperhatikan kita. Yang pertama itu adalah Allah itu menciptakan kita, manusia. Kemudian Allah itu sangat mengenal kita secara pribadi. Kemudian juga Allah itu mengasihi kita. Dan yang berikutnya adalah Allah itu menjadikan kita menjadi bagian dari keluarganya. Ada beberapa poin yang kita belajar pada saat ini, mengingat kembali akan keberadaan kita di mata Allah. Dan kita bersyukur bahwa kita menjadi kepunyaan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar yang pertama adalah Allah menciptakan kita. Ya, Allah menciptakan kita itu dapat kita baca di Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yang pertama adalah Allah menciptakan alam semesta. Dan satu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian juga Allah itu menciptakan terang. Pada waktu itu masih gelap, kemudian diciptakan terang. Dan kemudian dipisahkan antara terang dan gelap, itu menjadi siang dan malam. Nah, kalau Bapak Ibu membaca di Ibrani 11 ayat 3, kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah menciptakan dunia itu, yaitu bahwa alam semesta diciptakan oleh firman Allah. Allah itu menciptakan alam semesta itu dengan firman Allah, dengan firman-Nya. Kemudian kalau kita melihat kembali pada keberadaan kita, itu kita bisa membaca di dalam Yesaya 43 ayat 7, yaitu
bagaimana, mengapa Allah itu menciptakan manusia. Di sana disampaikan firman Tuhan bahwa semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita dibentuk Allah, diciptakan Allah itu untuk kemuliaan Dia, kemuliaan Allah. Jadi kita boleh ingat kembali berani kita bahwa kita dibentuk untuk kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar kembali yang berikutnya adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Allah menciptakan kita, kemudian Allah memberikan kita kemuliaan. Apa saja sih sebenarnya kemuliaan yang diberikan Allah buat kita manusia? Kita bisa membaca di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Yang pertama adalah bahwa kita adalah diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah. Itu adalah keunikan dari manusia. Firman Tuhan mengatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itulah kita manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kemudian yang kedua adalah kedudukan atau kuasa yang diberikan kepada manusia. Disampaikan di firman Tuhan mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak-ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Jadi kita manusia diciptakan untuk berkuasa terhadap ciptaan Allah yang lain. Berikutnya kita akan belajar mengenai Allah sangat mengenal kita. Dari Mazmur 139 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, bahwa Tuhan itu menyelidiki dan mengenal aku. Jadi Mazmur Daud mengatakan bahwa Tuhan itu menyelidiki dan mengenal aku, mengenal kita sebagai manusia. Dan yang kedua adalah Tuhan mengetahui apa saja yang telah kita lakukan. Yang kita lakukan. Di sana disampaikan bahwa Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Jadi dari sini menunjukkan bahwa Allah mengetahui apa saja yang kita lakukan. Dan juga Allah itu mengetahui apa saja yang akan kita lakukan, mengetahui hati kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Sungguh ajaib Allah kita yang menciptakan kita. Kemudian juga disampaikan di firman Tuhan tersebut, yaitu bahwa Tuhan melindungi kita. Firman-Nya mengatakan bahwa dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi Allah melindungi kita dari depan, dari belakang. Kemudian yang berikutnya adalah Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita itu sangat berharga. Di dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31, firman Tuhan mengatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, kita sangat berharga di mata Allah. Itu yang menjadi poin yang kita bisa belajar, bahwa Allah itu sangat mengenal kita. Bapak Ibu, kemudian kita akan belajar kembali mengenai bagaimana Allah itu sangat mengasihi kita. Kita akan membaca di firman Tuhan yang akan kami bagikan. Yang pertama adalah dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan 10. Di sana disampaikan firman Tuhan bahwa bukti terbesar dari kasih Allah itu adalah Allah
telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Itu poin yang sangat penting buat kehidupan kita. Ini yang berikutnya juga disampaikan bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16 disampaikan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana Allah mengasihi kita. Berikutnya kita melihat bahwa Allah menjadikan kita menjadi bagian dari keluarganya. Itu adalah satu anugerah yang sangat besar buat kita. Di dalam Matius 6 ayat 9 itu firman Tuhan mengatakan bahwa karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi kita dapat memanggil Tuhan kita itu Bapa. Kita menyebut Tuhan kita itu Bapa. Jadi begitu dekat dalam satu hubungan keluarga antara Bapa dan anak. Kita sebagai anak memanggil Allah Bapa kita sebagai Bapa. Kemudian kita melihat bahwa Allah itu adalah Bapa dari orang-orang yang percaya. Ini di dalam Yohanes 8 ayat 42 sampai 44. Jadi Allah itu adalah Bapa bagi orang yang percaya. Jadi kalau orang yang tidak percaya pada Kristus, jadi Allah itu bukan Bapanya. Jadi itu adalah satu anugerah bahwa kita menjadi orang percaya, bahwa kita menjadi anak dari Bapa kita yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita belajar kembali mengenai keberadaan kita, kemudian bagaimana kita diciptakan, dan bagaimana Allah memandang kita, bagaimana kita menjadi keluarga Allah, tentunya kita ingin juga supaya apa yang sudah kita dapat itu membuat kita makin mengenal Allah dan kita makin bertumbuh untuk mengenal Allah lebih jauh. Pada bulan keluarga tahun ini kita sudah mendapatkan kiriman dari panitia bulan keluarga sejumlah tanaman sayuran, dan sayuran itu memang harus dipelihara, kalau bisa dipindah ke pot yang lebih bagus, kemudian diberikan perawatan yang baik sehingga itu tanaman itu menjadi bertumbuh dan menghasilkan. Tentunya ini perlu kerjasama dan juga dari semua anggota keluarga. Dan juga itu nanti kita memberikan proses di mana proses yang kita lakukan itu, langkah-langkah kita lakukan itu akan mendorong tanaman-tanaman yang sudah ada itu menjadi tumbuh besar dengan cara menyiram, menambah tanah yang ada nutrisinya, barangkali memberikan pupuk. Nah, mari, gambaran itu menunjukkan bahwa kita memang harus bertumbuh. Nah, di dalam bulan keluarga ini, mari kita bertumbuh bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ilustrasi gambar yang berikut ini adalah gambar dari sebuah pesawat terbang yang akan tinggal landas. Nah, pesawat terbang itu untuk dapat terbang dia harus mempunyai daya dorong yang cukup tinggi sehingga kemudian pesawat itu mendapatkan daya angkat. Namun secara universal bahwa pesawat itu juga ditahan oleh gaya gravitasi. Nah, dia harus mempunyai daya dorong yang cepat, yang sehingga dia bisa kemudian terbang, namun juga dia ditarik oleh gaya gravitasi.
Nah, kalau kita melihat bahwa pesawat untuk dapat tinggal landas itu harus mempunyai kecepatan sekitar 300 km per jam. Kalau di bawah itu tidak mungkin dia bisa tinggal landas karena dia akan ditarik oleh gaya gravitasi. Begitu dia sudah dalam kecepatan yang dari pelan sampai dengan kecepatan 300 km per jam, pesawat itu akan lepas landas dan dia kemudian meninggalkan gaya gravitasi. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam hidup juga barangkali kita masih punya keinginan-keinginan, kedagingan, kemudian kekhawatiran hidup, dan itu juga menghalangi pertumbuhan iman kita. Seperti tadi, tanaman kalau tidak dipupuk, dia akan tidak bisa bertumbuh. Demikian juga di dalam iman kita itu, kita harus bertumbuh dengan memupuk dengan berbagai hal. Nah, bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut? Nah, seperti tadi, pesawat bisa tinggal landas karena dia mempunyai satu kecepatan tertentu sehingga dia bisa tinggal landas. Demikian juga kalau di dalam kita ibaratkan bahwa di dalam hidup kita itu kita memerlukan kecepatan rohani tertentu sehingga kita bisa bergerak dan makin bertumbuh di dalam iman kita pada Kristus. Nah, kecepatan rohani itu memang perlu diusahakan. Kita tidak bisa kemudian diam di dalam kecepatan di bawah 300, sehingga ya kita tidak akan bisa tumbuh rohani kita di hadapan Tuhan. Kita akan mentok dan kita ditarik oleh gaya gravitasi, ditarik oleh keinginan-keinginan duniawi, ditarik oleh kekhawatiran-kekhawatiran kehidupan kita, sehingga rohani kita tidak akan bisa tumbuh dan melesat. Beberapa hal yang perlu kita lakukan di dalam kita mencapai titik kecepatan rohani tertentu supaya kita bisa tumbuh bersama dengan Tuhan adalah ya dengan doa dan hubungan kita dengan Tuhan. Itu adalah salah satunya. Kemudian bagaimana kerinduan kita terhadap firman Allah itu juga merupakan salah satu hal yang bisa membuat kecepatan rohani kita bisa bertumbuh. Nah, kalau kita tidak ada kerinduan, rasa kerinduan kita untuk berhubungan dengan Allah melalui firman-Nya, ya kita hanya berputar-putar dan tidak bisa tinggal landas, dan nanti keinginan daging, kekhawatiran dunia itu akan menarik kita. Kemudian juga bagaimana dengan persekutuan kita? Apakah kita rindu untuk bersekutu atau kita hanya cukup dengan sendiri? Karena persekutuan ini tentunya akan saling melengkapi, saling mendoakan. Itu adalah bagian yang bisa membuat kecepatan kita bisa tumbuh. Nah, kemudian juga bagaimana kerinduan kita untuk dapat bersaksi dalam kehidupan kita. Itu juga merupakan bagian dari kecepatan rohani kita supaya kita bertumbuh. Nah, kebetulan memang kita saat ini memperingati bulan keluarga. Kita perlu tumbuh bersama dengan Tuhan dengan kita menggerakkan kehidupan kita untuk mencapai kecepatan rohani sehingga kita bisa tinggal landas dan bertumbuh bersama.